Dimandiin sama istri ponpesnya pakai air cabai. Disclaimer dulu, ini nggak semua pesantren melakukan hal ini ya, tapi beberapa oknum ada. Dimanapun itu anak kita celaka, harusnya bisa dong gantiin kita nih sosok orang tua gitu di sana, wibawa bener gitu. Kenapa lebih hina dari binatang? Kalau mau nyalahin pemerintah kok Ya, regulasinya bisa. kayak kendor banget gitu, nggak bisa Nggak kita. bisa, ini manusianya. Manusianya. Anak itu kan mahal. Masa kita titipin ke orang yang murahan? Talk the truth. Apa baca nggak sih kamu berita banyak banget permasalahan di pesantren? Wah, belum lama nih aku lihat di Twitter salah satu murid pesantrennya itu cowok ya, ketahuan ngerokok, terus katanya dimandiin sama istri ponpesnya pakai air cabai ya. What? Terus akhirnya pulang atau bagaimana gitu tuh video dimandiin sama orang tuanya gitu pakai air biasa. Itu dia Makin meringis panas kesakitan, dong, iya. panas badan dia, Ih, meringis nggak kebayang sih. kesakitan. Aku kalau mau tekin cabai aja kena panasnya naujubillah. Tangan ya, ini kulit seluruh badan. Itu pertama. Kasus kedua ada kasus santri. Nah itu banyak banget kasus yang nongol. Iya, Yang itu ada dengan ancaman-ancaman tertentu gitu. Aduh, kadang aku mikir memang sih niat kita kan mau masukin pesantren itu untuk supaya anaknya itu belajar soal religiusitas ya, soal agama lebih dalam. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa ada oknum sih? Nah jadi Di kita dalam- mau percaya sama siapa? Ada oknum di dalam instansi-instansi atau di dunia pendidikan ya. Kalau kayak gini, aduh, kadang aku miris sih. Ini kan masalahnya kita bawa-bawa agama. Nah itu Jadi sebenarnya bukan bawa-bawa agama, tapi oknum ya, oknum yang mengatasnamakan mengatasnamakan agama gitu. Tapi kenapa Pak setan bisa masuk di itu kan tempat yang Gue lagi aja disalahin. istilahnya pastinya banyak yang ngaji. Yang Banyak punya yang- moral tinggi lah ya. Kalau moralnya udah pasti ngomongin kan agama udah itu pasti baik dong gitu. Dia moralnya bisa pasti. punya pesantren gitu kan. Tapi kenapa bisa menyusup di situ gitu loh Pak? Ini dia, makanya aku bilang ini yang jadi bahaya, ini fokus utamanya. Karena pertama kan masuk boarding school maksudnya ya, dia itu kan di Nggak pesantren. murah Pak. Nggak murah loh, asli nggak murah. Mau Kita dimanapun bayar, itu anak kita celaka Makanya. gitu kan. Masalah ini kan aduh gimana sih gitu, jadi orang tua bingung nggak sih, jadi serba bingung. salah. Jadi misalnya gini kan, orang tuanya sibuk, nggak mampu atau nggak sempet buat ngajarin anak soal agama, soal apa namanya isi-isi tentang akhirat, kepatuhan kepada Tuhan. Mau nggak mau kan dimasukin ke pesantren. Ilmu-ilmunya berharap bisa jadi hafizah atau jadi ustazah, keluar dari situ minimal dia orang kuat, bener lah jadi gitu. kuat lah gitu, jadi orang yang baik ya dalam hal-hal agama gitu, jadi agamais lah ya. Ya walaupun nggak sedikit juga yang kabur karena nggak kuat gitu kan. Ini kan Cuma ini harapan bukan- orang tuanya kan begitu masukinnya Iya. kan. Masalah ini bukan masalah pribadi anaknya Pak, jadi eksternal kan, jadi pihak merekanya yang membuat masalah Iya. gitu. Kita disclaimer dulu, ini nggak semua pesantren melakukan hal ini, Ya. tapi beberapa oknum ada gitu. Ini yang lagi viral aja sih Pak viral sebenarnya. aja sebenarnya. Dan banyak, bukan cuma satu gitu. Bisa gitu kan. Makanya aku juga bingung, kata aku juga kan kasihan ya kalau kayak gini, anaknya trauma, Nah, bahkan iyalah. ada yang sampai hamil kan, santri. Orang tuanya nolak tuh mau dinikahin. Nah. Ya iyalah, enak aja. Makanya aku bilang, kenapa Nah, oknum-oknum kayak gini? Pantesan pemerintah sempet ngadain hukuman kebiri kepada ini. Ya. Bisa Banget ya gitu. sekarang apa-apa tuh kayak semua serba ngeri Pak. Benar, setuju sih Mam. Kita sebagai orang tua yang udah protek anak nih, ketika lingkungan luar yang membuat gitu anak kita kenapa-napa tuh bukan main marahnya gitu kan. Kok bisa gitu. Cuma aku menyayangkan sih kenapa harus pesantren gitu loh Pak. Seharusnya itu kan tempat yang paling aman untuk kita menitipkan anak. Namanya nggak kita lihat tiap hari gitu loh Pak. Emang Dia harusnya bisa dong gantiin kita nih sosok orang tua gitu di sana, wibawa
bener gitu. Kenapa lebih hina dari binatang gitu Iya. kelakuan oknum ini? Orang bilang tuh oknum. Rata-rata juga mereka yang udah beristri ya. Nah itu kan aneh. Kan aneh begitu. Kok bisa gitu? Dia ngajarin ilmu agama ke orang tapi dia sendiri nggak pakai ilmunya tuh gimana? Aku bilang ini oknum ya, bukan Nggak pukul rata. nggak pukul rata semua pesantren gitu. Ini oknumnya yang bahaya ini kayak gini nih. Kenapa bisa terjadi ya? Apakah Sumbernya apa? Mereka dibilang salah nih oknum ini, ya enggak juga, mereka terpendidik. Maksudnya mereka pendidikannya iyalah. juga tinggi gitu. dia kan bisa ngajarin orang, berarti ilmu dia lebih banyak dong Pak, Nah, lebih itu. tinggi gitu. Kenapa malah dia melakukan itu? Apa itu cobaannya di situ? Cuma aku menyayangkan aja sih, sedih banget. Sedih lah, Mam. Ini kan anak-anak, Mam. Calon masa depan Iya. pengurus negara kita gitu loh. Kenapa Khalifah-khalifahnya. bisa tercoreng gara-gara oknum-oknum kayak gini gitu. Mana mereka yang di bawah umur yang kena, kenapa bisa memanfaatkan Karena apa orang namanya? tuanya nggak ada gitu ya, jadi lengah nih. Dia pikir. Apa mungkin ya sih rata-rata yang kayak gini nih, pompes-pompes yang ada kasus kayak gini nih tidak ada ketat dalam hal apa namanya ya, maksudnya ketatnya kayak gini dalam arti kalau emang santri itu semua pengurusnya juga cewek dong. Oh, jadi ini kayak Gitu. campur ya. Jadi ini mungkin ada santri cewek Mm-mm. yang jaga juga cowok gitu loh, Mam. Oh, Apa tapi sih, aku kurang tahu juga ya. yang aku tahu sebutannya sih ya. Pak, di berita ini yang terjadi itu Heeh. ponpes pemimpinnya. Nah itu pemimpinnya. Ya Berarti cowok ya. kalau namanya kita yang punya, ya emang kita yang punya gitu loh Pak. Maksudnya gimana ya? Bukan berdasarkan siapa yang ngurus, tapi yang ada di situ. Iya sih. Ya bingung juga kan kalau begitu. Kalau yang ngurus mungkin cewek, cuma kan emang dia yang punya ponpes ya tinggalnya di situ, berkeliaran di situ. Ya gimana? Ya memang predator gitu loh. Predator sih. Ini Susah. kayaknya menurut aku dari zaman kita sekolah pun udah banyak ya Udah kasus-kasus kayak banyak. gini ya. Cuma karena dulu media tuh belum Belum ada media sosial booming, ya. Sekarang kan apa-apa bisa di-up langsung Viral, media sosial, apa-apa. viral gitu. Makanya ini jadi perhatian kita ya sebagai orang-orang dewasa gitu. lebih hati-hati gitu. banget dalam memilih Dalam pondok memilih, pesantren, lembaga pendidikan, lembaga pendidikan. Karena kita kalau mau nyalahin pemerintah kok Ya, regulasinya nggak kayak kendor banget gitu, nggak bisa nggak kita. bisa, ini manusianya yang salah. Manusianya. Kalau emang kita mau nyalahin, seandainya bisa, mungkin pemerintah punya apa namanya Psikotes nggak sih, lembaganya. Pak? Ya makanya Kan kayak lembaga penyeleksian untuk membuka pendidikan ketahuan pesantren gitu. Kalau gitu. sifat kayak gitu di psikotes kayaknya enggak deh, itu kan nafsu Pak, bisa Iya saat. sih, itu nafsu yang terpendam. Kalau Iya. dites kecil kemungkinan ketahuannya ya. Makanya jadi serba salah. Serba salah. Makanya mungkin ini saran kita sih untuk orang tua yang pengen memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren, itu sebaiknya dilihat dulu pondok pesantrennya, kepengurusannya bagaimana, regulasi antara Detail. santrinya Harus gimana. kitanya harus kritis. Nah, gitu ya, kita Pak. harus kritis, kita juga harus benar-benar detail ceknya gitu, jangan sembarangan juga gitu. Jangan asal. Jangan Anak asal. itu kan mahal. Nah, Masa kita titipin ke orang yang murahan. makanya buat kita jaga sebaik mungkin, tapi malah tercoreng oleh pihak luar gitu kan, kayaknya sayang aja gitu. Ya deh.